sebelum sholat sebutan sholat itu sholat subuhi fil masjid. Yang paling unju begitu di antara sholat-sholat itu adalah sholat subuh di hari Jumat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Nah, hari ini kita sudah laksanakan, panjenengan Bapak Ibu sekalian laksanakan sholat subuh di hari ini Jumat. Jumat apa Pak Cipli? Jumat apa? Jumat Wage Pak. Wah, hurduk. Saya jadi ingat Jumat Wage itu kecuali jadwal khutbah. Itu juga kemarin itu saya ngubungi seorang tukang batu. Ya, saya minta sisipno wektu sedina ae sesuk Jumat. Wah, kula mboten wantun, Mbah. Kula nek Jumat Wage prei. Jumat Wage berduk. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya ingin mengajak mengulang kembali sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya dari sahabat Umar. Beliau menceritakan satu ketika, ya, di satu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat, datang seorang tamu. Yang barangkali hadis ini sudah sangat terkenal di kita, yang kita kenal dengan sebutan hadis Jibril. Ya, ada berkisah sahabat Umar itu. Jadi bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dzata yaumin pada satu hari, iqtala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang tidak dikenal. Bayadhu thiyab, pakaiannya putih bersih. Sawadi sya'r, rambutnya hitam. Ya. Orang asing, tidak dikenal, tetapi nggak ada bekas, nggak ada tanda-tanda kalau dia dari perjalanan jauh. Nah, kemudian tamu itu mendekati Rasulullah, sampai begitu dekatnya, ya, tamu itu meletakkan tangannya di paha Rasulullah, dan antara lutut dia dengan lutut Rasulullah bertemu. Nah, lalu tamu tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian dijawab Rasulullah itu, "Al-Islamu antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajjil baiti man istata'a in istata'na ilaihi sabila." Islam itu adalah satu, engkau bersyahadat antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah, yang kemudian kamu mendirikan salat. Yang pertama syahadat bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian yang kedua iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga ataz zakah, membayar zakat. Yang keempat shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima melaksanakan ibadah haji jika mampu melaksanakan perjalanannya. Tamu tadi mengatakan sodakta, benar kamu Muhammad. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepada saya tentang iman.
Kemudian dijawab oleh Rasulullah, iman yang kemudian kita kenal yang pertama tadi menjadi rukun Islam. Lalu jawaban Rasulullah tentang pertanyaan iman itu yang kemudian kita kenal menjadi rukun iman. Nah, yang pertama al-iman antuk minabillah. Nah, jika kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, ya, wal yaumil akhiri dan percaya kepada hari akhir, ya, kemudian yang terakhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan jika kamu percaya kepada takdir baik dan takdir buruknya. Rukun iman, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, pagi ini dari banyak pertanyaan yang banyak jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu masih terus berlanjut dan ini saya hentikan sampai di situ tentang pertanyaannya si malaikat Jibril alaihissalam. Tamu itu tadi ternyata malaikat Jibril. Nah, pagi ini jamaah sekalian, saya ingin mengajak untuk memperhatikan, mengungkap, membaca kembali salah satu dari jawaban Rasulullah tadi, yaitu tentang pertanyaan bab iman tadi. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, dan seterusnya itu. Pagi ini di antara 6 itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mengulang lagi baca iman kepada Rasul Allah. Antu'mina birusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tuntunan Islam itu kita dibimbing untuk meyakini bahwa sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu terus berurutan dari generasi ke generasi. Allah mengutus nabi, mengutus rasulnya. Ada banyak sebenarnya yang tidak disebutkan rasul-rasul itu, tetapi yang diperkenalkan kepada kita rasul-rasul Allah itu ada sebanyak berapa, Pak? 25 rasul-rasul. Tetapi konon ceritanya di antara 25 rasul itu, ya, rasul yang pertama itu belum dituntuni dengan syariat. Jadi syariat itu baru mulai ada, diberlakukan, diwahyukan kepada rasul itu sejak Nabi Nuh alaihi salam. Nah, terus menerus sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama kita kenal namanya Nabi Adam, lalu kemudian yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal mengimani para rasul itu. Kalimat yang tadi saya baca untuk muqaddimah tadi.
Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amanar rasulu, beriman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Nah, ya, terhadap apa yang diturunkan kepada dia, yang diturunkan kepada dia berupa Al-Quran. Begitu juga orang-orang mukmin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Begitu juga orang-orang mukmin pada percaya sepenuhnya kepada Al-Quran. Kullun, masing-masingnya, baik Rasulullah maupun semua orang-orang yang beriman, kullun amana billah, beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, wa kutubihi wa rusulih, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya, ditambah lagi dengan pernyataan la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi, tidaklah kami memisah-misahkan. Ya, Rasul itu semuanya adalah utusan Allah, semuanya kekasih Allah, tidak dibeda-bedakan, tidak disukai satu, dibenci yang lain. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua rasul itu mengajarkan kalimat tauhid. Tidak ada satupun yang tidak. Semuanya mengajarkan kalimat tauhid, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Hanya bedanya, kalau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada kelompoknya, kepada kaumnya. Ya, maka kalau kita baca Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran itu, kecuali Nabi Muhammad SAW, itu nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, itu enggak ada yang manggil ya ayyuhan nas, tidak ada yang manggil wahai seluruh manusia, tetapi memanggilnya adalah ya qaumi, wahai kaumku. Nah, begitu ya. Tapi intinya jamaah sekalian, Islam itu mengajarkan bahwa nabinya itu tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah mengutus Rasul itu cukup banyak, yang diperkenalkan kepada kita sebanyak 25. Nah, jamaah sekalian, di antara 25 itu yang kemudian ada kontroversi, ya, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Kita umat Islam diajari bahwa mengenal Nabi Isa ya Nabi. Beliau seorang manusia, lahir dari seorang manusia. Hanya bedanya kalau Nabi Isa alaihissalam itu lahir dari seorang wanita tanpa melalui proses pertemuan bibit laki-laki dan perempuan. Dalam kisah yang ada di dalam surat Maryam, surat Maryam itu surat yang diurutkan sesudah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang sering penjenengan baca di hari Jumat, ya, apakah malam Jumat, apakah hari Jumat. Ya, sesudah itu surat Maryam urutannya. Nah, di situ ada cerita tentang hal-hal yang enggak lazim gitu. Diawali dengan menyebutkan kisahnya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria
Dikisahkan di sana bahwa Nabi Zakaria itu sudah tua, istrinya mandul, tetapi Nabi Zakaria tetap saja nggak pernah bosan-bosan berdoa, minta agar diberikan keturunan untuk menyambung generasinya. Nabi Zakaria itu pimpinan, ya nek cara saiki ngono, ketua takmir ya, ketua takmir Masjidil Aqsa. Ya, dia yang bertanggung jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan di Masjidil Aqsa. Rak duwe anak, wis tuwa, bojone mandul. Nah, tapi beliau masih tetap saja mohon diberikan keturunan. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kabar yang menggembirakan, bihulam, akan diberikan dia seorang anak. Nabi Zakaria sendiri dalam hal meyakinkan dirinya ketika itu wis tuwek, umurnya dikabarkan itu sudah lebih dari 90 tahun. Arep duwe anak. Padahal hubungan karo bojone rapate iso. Nah, kok iso bakal dia anak bagaimana? Lalu kemudian Nabi Zakaria minta agar diberikan tanda-tanda kalau memang benar saya mau diberikan keturunan. Lalu Allah mengatakan akan diberikan keturunan, langsung diberi nama. Namanya bihulamin ismuhu Yahya. Kami berikan karunia seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang sebelumnya belum pernah ada nama Yahya. Nama Yahya menjadi nama pertama anaknya Nabi Zakaria. Sudah tua punya anak. Nek cara saiki wis ora mungkin ya, tetapi ketika itu terjadilah. Lalu pada generasi berikutnya, ya, kisah tentang lahirnya Nabi Isa alaihissalam ada di surat Maryam itu juga. Jamaah sekalian, barangkali saya mengantarkan pagi ini tidak sampai detail tentang itu, tetapi monggo dipirsani sesudah ini. Di dalam surat Maryam itu dimulai dari ayat 16. Dimulai dari ayat 16. Itu mengkisahkan tentang Maryam sampai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Saya baca agak cepat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal kurfil kitabi Maryam, ya, dan ceritakanlah kisah Maryam fil kitabi di dalam Al-Quran. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika dia Maryam itu mengasingkan diri dari keluarganya makanan syarqiyah, di tempat yang agak timur. Syarqiyah niku syuruk. Syuruk itu terbitnya matahari. Matahari terbit mesti berada di sebelah timur. Makanan syarqiyah. Jemaah sekalian, ketika panjenengan baca surat Al-Kahfi, di mana Allah menceritakan tentang posisi gua, di situ ada pembelajaran tentang arah utara, selatan, timur, barat. Ini surat Al-Kahfi itu, ya. Ketika Allah menyebutkan tentang mulut gua, jadi mulut gua itu menghadapnya ke arah mana, itu diceritakan begitu. Jadi ketika pagi hari, ya, ketika pagi hari matahari di sebelah kanan,
ketika sore hari matahari di sebelah kiri. Nah, itu kan kemudian ngajari kita tentang arah. Saya kira dibedai ketika pagi hari kita menghadap ke arah mana-mana. Ketika pagi hari kita berdiri di satu tempat, matahari di sebelah kanan. Itu berarti kita sedang menghadap kemana? Kemana Pak? Utara. Ketika matahari terbenam, matahari di sebelah kiri, maka berarti kita sedang menghadap ke arah mana? Ketika sore hari kita matahari berada di sebelah kiri kita, itu berarti kita menghadap ke arah utara. Nah, itu penjelasan gua. Jadi gua Kahfi yang kita kenal itu dikisahkan begitu. Berarti mendapat keterangan dari ayat itu, gua itu menghadap kemana? Mulut gua itu menghadap kemana berarti? Nek esok sengenge neng tengen, nek sore sengenge neng kiwa. Nah, berarti gua Kahfi itu menghadap ke arah utara. Nah, itu yang menerangkan siapa? Al-Quran. Di mana? Di surat Al-Kahfi. Nah, gitu ya. Jadi kita diajari di mana-mana pokoknya ngono kuwi sanggir esok, mbuh ning endi esok ngono kuwi matahari berada di sebelah kanan, berarti kita sedang menghadap ke utara. Ning endi ketika kita bingung titenane begitu. Iku nek sing ngene ketok. Nek sing ngene ra ketok, yo tetap bingung ya. Nah, terus lanjut kisahnya Maryam tadi. Fatakhadat min dunihim hijaba. Kemudian Maryam ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya di sebelah timur dari Masjidil Aqsa maksudnya. Di sebelah timur dari Masjidil Aqsa. Kemudian fatakhadat min dunihim hijaba. Maryam membuat hijab ya, menutupi dirinya supaya tidak dilihat oleh keluarganya. Pekerjaan begitu itu nek cara Jawa diarani apa? Gawe aleng-aleng ben ra ketok wong liya. Jenenge ngopo ngono? Delik ya. Nah, delik. Jadi ketika itu Maryam mendelik. Ya. Farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Maka kemudian kami mengutus Allah Subhanahu wa taala ilaiha kepada Maryam, ya, ruhana, ruh kami. Nah, ruh kami ini yang kayaknya diterjemahkan secara sembarangan lalu dikatakan, nah kemudian kan mengutus ruhnya Tuhan, berarti ruhnya Tuhan yang datang. Fatamassalaha basyaran sawiyya, kemudian menyerupakan diri untuk Maryam itu sebagai kelihatan manusia yang sempurna. Siapa yang diutus ruhana di situ adalah malaikat Jibril, datang kepada Maryam yang sedang mendelik tadi, jilmo jadi manusia laki-laki sempurna. Maryam yang wanita baik-baik, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat berkata Maryam, inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Rahman, minka dari engkau, jangan ganggu aku. In kunta taqiyya, jika kamu memang benar-benar orang yang bertakwa, jangan ganggu aku. Bila benar-benar kamu adalah orang baik-baik, maka jangan datangi aku. Gitu. Lalu kemudian qala, berkata malaikat Jibril tadi, innama ana rasulur rabbiki. Nah, tidak ada lain Maryam, aku ini adalah utusan Tuhan, utusan untuk datang kepada kamu, utusan dari Tuhan kamu. Li ahaba laki hulaman zakiyya, untuk memberikan kabar karunia bahwa untuk kamu
akan mendapatkan anak laki-laki yang suci. Laki-laki suci. Maryam dikabari didatangi oleh malaikat Jibril. Qalat, menjawab Maryam, anna yakunu li hulam walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku jadi punya anak laki-laki? Walam yamsasni bashar, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Walam aku bagia lagi pula aku bukan pezina, aku bukan pelacur. Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki sementara tidak ada laki-laki satupun yang menyentuhku. Qala kadzalik, berkata malaikat Jibril tadi yang demikian itu, ya begitulah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin, berkata Tuhan kamu, berfirman Tuhan kamu, huwa alayya hayyin, perkara begitu itu adalah perkara yang mudah. Walina ja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Dan untuk menjadikan dan ingin kami menjadikannya sebagai pertanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami, sebagai pertanda bahwa ada saja kalau Allah menghendaki itu semuanya tidak ada yang sulit. Huwa alayya hayyin wa kana amra maqdiyya, dan itu adalah perkara yang sudah ditetapkan. Cerita berikutnya, fahamalathu, maka kemudian bukti nyata terjadi Maryam hamil. Ya, fantabadat bihi makanan qasiyah, kemudian malu ya, ranti bojo ranti sapa-sapa meteng. Nah, kemudian dia mengasingkan diri makanan qasiyah ke tempat yang jauh. Ya, cerita singkat berikutnya, fa aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlah. Ya, kemudian dia mencari tempat. Ya, ketika sudah semakin terasa, ya dikisahkan itu hamilnya tidak sampai 9 bulan. Begitu cepat, dikisahkan ketika sudah hampir sampai waktu melahirkan, sudah terasa sakit akan melahirkan, maka kemudian Maryam itu mengambil tempat di bawah pohon kurma. Yang ini barangkali yang akan membedakan. Ya, di bawah pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah. Ya. Dalam setengahnya begitu putus asa, ora ndek bojo meteng, maka kemudian dia mengatakan ya laitani mitu qabla hadza, nek ngerti yang ini mending mati ae. Ya. Wa kuntu nasyan mansiyah. Ya. Nah, kemudian aku ini tidak akan menjadi apa-apa, sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali dan akan mudah dilupakan orang. Tetapi yang kemudian terjadi ini sudah akan sampai pada cerita tentang lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang barangkali saya akan nyambung-nyambungkan dengan hari tanggal bulan Desember ini. Fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Fanadaha, maka memanggil padanya Allah Subhanahu wa taala min tahtiha, ya, dari tempat yang rendah. Kalimatnya adalah Maryam la tahzani, ojo susah, jangan kamu bersedih hati, ya. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah, sesungguhnya Tuhan kamu sudah menjadikan anak sungai di bawahmu. Nah, ketika itu kan dia mikir kepiye arep metu anake ning nggone garing kringking kaya mengkene ning ngisor wit kurma. Lalu kemudian diberitakan wa huzi ilaiki bijil'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah.
melahirkan, resik-resik sudah dijadikan di sana ada air mengalir, ada sungai. Nah, kemudian dhewean melahirkan ora ana bidan, ora ana apa, ora ana dokter, ora ana apa-apa, melahirkan sendirian. Kemudian ngrumatine piye? Dia tidak punya bahan makan. Lalu kemudian wahuzi ilaiki bijidin nakhlah tusaqit alaiki rutban janiyah. Maryam yang dalam keadaan baru saja melahirkan itu diperintahkan, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Sesuatu yang kita orang masuk akal juga ya. Pohon kurma digoyang-goyang kok iso kuat no. Nah, tapi itulah yang diperintahkan. Niscaya pohon itu tusakit alaiki rutban janiyah. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurmanya yang sudah masak kepadamu. Sampai di sini membedakan. Ini bulan Desember ya. Insya Allah besok saya akan ke sana. Insya Allah. Bukteke nek bulan Desember ki kira-kira usum kurma apa enggak? Ya. Nah, kurma berbuah masak itu sekitar bulan Agustus, bulan Juli. Nah, kisah Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu lahir bukan di tempat yang lain, tetapi lahirnya di bawah pohon kurma. Ketika itu kurma sedang berbuah, buahnya masaknya, sehingga ketika diugak-ugak dorontok, sehingga dipastikan menurut Al-Quran Isa bin Maryam itu bukan lahir pada bulan Desember, tetapi lahir pada masa usumnya, musimnya kurma berbuah. Kurma panen itu antara bulan Juli, Agustus, September, antara bulan-bulan itu. Dan ini jamaah sekalian, kita tetap meyakini bahwa Isa bin Maryam adalah bukan anak Allah, tetapi dia adalah lahir dari seorang manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai salah satu ayat, sebagai salah satu pertanda. Iman kita kepada Nabi Isa sama dengan iman kita kepada nabi dan rasul yang lain. Beliau diutus ya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan tauhid ya. Barangkali saya baca sampai di sini sebenarnya masih cukup lumayan banyak ya. Perintahnya kan lalu kemudian fakuli wasyrobi wa qurri aina. Nah, begitu sampai kemudian Maryam juga minta diberikan pertanda ya supaya dia tidak setelah itu kan kemudian diajak pulang kembali ke keluarganya. Ya, kisah berikutnya ada Isa kecil itu bisa mengatakan tentang dirinya. Baik, barangkali itu saya mengantarkan pagi ini dan minta maaf yang banyak-banyaknya dengan kita tentang kalimat la ilaha illallah bukan saja di bibir, tetapi menjadi satu keyakinan yang tidak bisa digoyah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan kemudian kalimat berikutnya lam yalid wa lam yulad itu juga menjadi keyakinan yang tidak bisa digoyah-goyah. Allah tidak pernah jadi anak dan tidak pernah punya anak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Lam yalid wa lam yulad. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ucapan itu yaitulah orang dinilai itu dari ucapan ya, sesuatu bisa menjadi haram ya karena ucapan, yang haram bisa menjadi halal juga karena ucapan.
Oleh karena itu hati-hati dengan ucapan. Tidak boleh ada kalimat alah wong gur ucapan. Ya, ucapan itulah yang nanti akan dituntut. Nah, ini kaitannya dengan hari-hari ini ketika kita menghormati saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Nasrani ingin merayakan hari Natalnya, ya kita biarkan. Kita tidak usah ikut sibuk. Ya, kita biarkan. Itulah yang namanya toleransi, itu membiarkan. Ya, kita tidak usah ikut-ikutan ngomong selamat. Nah, karena ucapan selamat itu pengakuan. Alah ungkur ucapan, dan itu yang harus kita hati-hati. Baik, sama sekalian, barangkali itu saja saya sampaikan dan minta maaf. Astagfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, monggo dipungkasi kanthi baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya kerja lancar.